Shalom jemaat Tuhan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita bisa bertemu lagi dalam acara pesan singkat hari ini. Saudara, seberapa banyak saudara yang memiliki kelemahan di dalam diri saudara? Pasti kalau kita berbicara kelemahan kita akan timbul rasa malu ya saudara ya. Karena kok kelemahan saya harus dibahas-bahas. Kelemahan saya kok harus diucapkan. Kelemahan saya kok harus dilihat orang. Mungkin ada beberapa dari saudara yang berpikir demikian. Tenang saja saudara. Setiap manusia pasti memiliki kelemahan. Dan juga khususnya di bulan ini ya, kita sedang ada di dalam tema pahlawan. Saudara, saya memiliki satu pahlawan favorit ya. Selain Tuhan Yesus, tentu saja Tuhan Yesus adalah pahlawan favorit satu-satunya di hati saya. Tapi ada pahlawan-pahlawan lain yang pada kali ini saya membahasnya pahlawan fiksi ya saudara ya. Saya tuh sangat suka dengan karakter bernama Superman. Saudara kalau sering lihat gambar Superman dari suatu perusahaan ternama gitu ya. Superman itu adalah seorang superhero yang bisa terbang, yang bisa mengeluarkan laser dari matanya, dan badannya sekuat peluru, biasa disebut Man of Steel. Itu kan adalah seorang superhero yang sangat kuat, seolah-olah tidak ada kelemahannya. Tapi jangan salah saudara, Superman memiliki kelemahan, yaitu Superman tidak bisa melawan seseorang jika orang itu menggunakan batu yang namanya batu Kryptonite. Batu Kryptonite itu adalah pecahan dari planet Superman. Jadi Superman ini adalah seorang alien sebenarnya dari planet Krypton. Dan batu ini tuh memancarkan sinar radiasi yang aneh untuk orang-orang Kryptonian sendiri. Kalau orang-orang Krypton kita bilangnya Kryptonian ya. Nah, pada waktu Superman mau melawan orang, kalau orang itu memiliki Kryptonite, maka Superman menjadi lemah. Karena itu mengganggu kekuatan matahari yang dia serap dari matahari bumi. Karena sumber kekuatannya dia itu adalah matahari bumi. Sehingga dia menjadi lemah saudara. Padahal yang kita lihat adalah Superman adalah pahlawan yang luar biasa. Tapi semua pahlawan pasti memiliki kelemahan. Tetapi ada seorang pahlawan di dalam Alkitab. Nah, kali ini kita tadi membahas pahlawan fiksi, sekarang pahlawan yang beneran ya saudara ya. Ada seorang pahlawan yang bernama Rasul Paulus. Seperti yang pernah Ibu Gembala sampaikan di ibadah minggu beberapa minggu yang lalu, bahwa Rasul Paulus adalah seorang pahlawan yang berjuang melawan, mempertahankan imannya. Dan akhirnya didapati bahwa dia menang. Tetapi dia juga memiliki titik lemah ya saudara. Kita akan coba buka di dalam 2 Korintus 12 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita lihat ya saudara, seorang pahlawan, seorang rasul yang ternama, seorang ahli Taurat yang kemudian ditangkap oleh Tuhan dengan cahaya, kemudian dia akhirnya buta, kemudian akhirnya dia bertobat dan dia memberitakan Injil secara luar biasa dalam perjalanan misinya. Dia lebih suka bermegah atas kelemahannya. Misalnya di dalam 2 Korintus 12 ayat yang kelima kita baca sebelumnya ya. Atas orang itu aku hendak bermegah. Tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Menarik saudara. Seorang pahlawan, seorang yang sangat luar biasa berhikmat, ingin bermegah atas kelemahannya. Saya rasa kalau setiap orang yang ingin berdampak atau yang memiliki dampak ya di dalam sebuah lingkungan, misalnya dia memiliki kehebatan di dalam bisnis maupun di dalam mengelola manajemen sesuatu, misalnya manajemen suatu perusahaan begitu, pastinya tidak akan mau dong kalau perusahaannya dilihat, oh ada kelemahan di perusahaan ini, kelemahannya ini. Pasti dia tidak akan mau sampai kelemahan itu terekspos atau keluar gitu ya. Dan pasti akan lebih bermegah di dalam penghasilan-penghasilan yang dihasilkan. Pencapaian-pencapaian, kemenangan-kemenangan yang dihasilkan.
Tetapi pernahkah saudara berpikir, kenapa Paulus melakukan hal ini? Kenapa Paulus bermegah atas kelemahannya? Sebab kata Paulus, dia memegang apa yang Tuhan katakan, yaitu dalam kelemahanlah kuasaku, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Kalau saudara memiliki kelemahan, entah itu mungkin saudara merasakan kelemahan saudara di akhir-akhir ini. Saya tidak tahu apa yang menjadi kelemahan saudara, tetapi yang jelas adalah saudara harus menyerahkan kelemahan saudara kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah yang bisa mengubah kelemahan itu menjadi sebuah kekuatan. Tuhanlah yang dapat mengubah kelemahan itu menjadi sebuah anugerah. Kalau saudara terus minder, tidak mau bertindak karena saudara merasa bahwa diri saya lemah Tuhan, saya tidak bisa bertindak dalam hal seperti ini. Jangan saudara, lawan itu, overcome the weakness. Serahkanlah kelemahanmu saudara kepada Tuhan. Sebagaimana mungkin Musa juga dalam perjanjian lama, tadi kita perjanjian baru, perjanjian lama, Musa berkata bahwa dia tidak pandai berbicara. Tetapi Musa adalah orang yang lembut hati. Di saat itulah Tuhan berkata bahwa siapa yang menciptakan lidah manusia, bukankah aku? Yaitu Tuhan Allah. Artinya apa saudara? Artinya kelemahan saudara yang lagi saudara rasakan sekarang. Entah itu mungkin saudara gampang marah, saudara cepat mengambil keputusan atau terlalu cepat mengambil keputusan, saudara emosional, saudara dengan kelemahan-kelemahan saudara yang lain, serahkanlah itu kepada Tuhan. Sebab Tuhan dapat mengubah kelemahan saudara menjadi suatu hal yang saudara patut banggakan. Menjadi suatu hal yang saudara bisa work on it, saudara bisa melampaui kelemahan saudara, maka saudara akan menjadi seorang yang lebih luar biasa lagi. Dan tentunya akan lebih hebat dari sebelumnya. Karena saudara bisa melampaui kelemahan saudara. Karena itu, serahkanlah kelemahan saudara kepada Tuhan. Maka kuasanya akan nyata dalam kehidupan saudara. Kiranya pesan singkat kali ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu berada dekatmu, alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu selalu ku rindu, lekat dalam kasih, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Tenanglah jiwaku dalam naungan